Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kita semuanya menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Zat yang menciptakan alam raya, kepada Zat yang menciptakan manusia, kepada Zat yang memberikan bekal buat manusia berupa usia, berupa harta, berupa tenaga dan lain sebagainya yang tidak mungkin dapat kita hitung. Tentunya bekal yang Allah berikan kepada kita tidak akan begitu saja dibiarkan digunakan sesuai kehendak kita. Karena kalau kita menggunakan kenikmatan sesuai kehendak kita, berarti cuma sampai di sini kita nikmati dan belum tentu dinikmati. Lebih-lebih lagi kalau memperhatikan dengan orang-orang yang mungkin lebih banyak nikmatnya. Terkadang muncul kecemburuan nafsu. Tapi ketika kita sadari bahwa semua yang ada pada diri kita semata-mata amanat ilahi yang mesti kita gunakan untuk menempuh perjalanan menuju ridha-Nya. Sungguh inilah merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan bila tidak kita manfaatkan sesuai yang telah Allah tetapkan, sesuai aturan yang telah Rasul contohkan, tentunya walaupun tidak disebut durhaka, itu adalah durhaka yang hakiki. Tapi umumnya kata durhaka sering dihubungkan kepada durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru, durhaka kepada saudara. Memang itu juga durhaka. Tapi durhaka yang hakiki adalah durhaka kepada pencipta guru kita, pencipta orang tua kita, pencipta saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-A'raf, antara makna durhaka yang sebenarnya menurut Al-Quran adalah innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sombong di hadapan ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak terbuka buat mereka pintu langit. Apa makna pintu langit? Sangat luas. Pintu rizki, pintu rahmat, pintu barakah, pintu ampunan, itulah pintu langit. Kalimat as-sama memberi makna di atas. Kalimat atas mengantarkan kita untuk mengingat Zat yang maha atas. Dan atas kepada Allah tidak dapat kita bayangkan atau di atas kepala kita. Sebab jangankan atas hubungan dengan Allah, yang dikenal manusia saja dalam ilmu pengetahuan, ketika ada orang yang berusaha untuk naik ke bulan, konon kabarnya nyampe ke bulan, enggak tahu nyampe apa enggak, kita tidak menyaksikan. Yang jelas menurut berita, seorang yang bernama James Erwin pernah mendarat di bulan. Pas pulang ke bumi dia cerita, sewaktu aku berada di bulan melihat bumi berada di atas. Dari bulan melihat ke bumi ke atas. Dari bumi melihat ke bulan juga ke atas. Mana sebenarnya yang disebut dengan atas? Atas yang sebenarnya wa huwal aliyyul azim, Allah yang maha atas.
Berarti kalau makna atas tadi la tufattahu lahum abwabus sama, tidak terbuka, tidak dibuka bagi mereka pintu langit. Maknanya adalah tidak akan mendapatkan keuntungan sebanyak bagaimanapun harta yang berlimpah saat ini. Jabatan begitu tinggi, yang mengaguminya begitu banyak, karena dia mendapatkan amanat ilahi berupa popularitas, mungkin dengan keahlian, mungkin dengan tampilan, tapi kan cuma sepintas lalu saja dia nikmati. Setelah itu apa yang terjadi? Apabila tidak dimanfaatkan untuk tunduk kepada Allah, bila tidak digunakan untuk ibadah, justru digunakan untuk durhaka, Allah tegaskan la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga. Saya mau nunggu aja, kapan barangkali bisa. Silahkan tunggu hatta yalijal jamal fi sammil khiyat, sampai unta dapat memasuki lubang jarum. Ini bahasa Al-Quran. Tentunya kalau boleh kita jadikan sebagai peribahasa, silahkan, sumbernya Al-Quran. Tapi kalau mungkin bahasa Sunda nanya hatta yalijal jamal fi sammil khiyat, sok tungguan tapi kebelut buluan orang tak-takan kuda tandukan. Ada orang yang tidak ngerti Sunda di sini. Itu adalah bahasa Al-Quran. Hatta yalijal jamal fi sammil khiyat, tidak akan mendapatkan peluang untuk menyelamatkan diri orang yang mendustakan agama Allah, orang yang sombong terhadap ayat-ayat Allah. Jadi durhaka yang pasti adalah durhaka di hadapan Allah. Durhaka kepada orang tua ada batasan waktu. Ketika memang ada waktu untuk meminta maaf kepada orang tua dan orang tua memaafkan, selesai. Tapi durhaka kepada Allah dengan sombong kepada ayat Allah, tidak mau menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ajal tiba, tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Kemudian pada ayat yang lain sebutkan innal ladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Sama-sama surat Al-A'raf. Allah tegaskan, sungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami berikan kepada mereka kesempatan hidup di dunia, terus naik terus. Hartanya semakin banyak, derajatnya semakin tinggi di hadapan manusia, ilmu semakin luas, orang yang mengaguminya juga semakin banyak. Itu adalah merupakan istidraj, oleh Allah ditaikan terus. Biar nanti setelahnya tiba waktunya untuk dijatuhkan, jatuhnya lebih berat. Kan kalau umpamanya kita ini jatuh dari tangga 1 meter, tentu tidak akan lebih berat akibatnya dibanding dengan jatuh dari tangga 10 meter. Sekarang kan dibiarkan naik terus, setelah itu langsung jatuhnya semakin sakit. Itulah Al-Quran menyebutkan. Dan surat Al-A'raf juga yang sama, silahkan dikaji dari mulai ayat 40 sampai 50. Allah menegaskan kehidupan orang-orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan menyaksikan orang-orang yang selamat. Untuk meningkatkan penderitaan, dipersilahkan kepada orang yang di neraka untuk melihat orang-orang yang di surga. Siapa yang di surga yang dia lihat? Mungkin ayahnya, mungkin ibunya, mungkin anaknya, mungkin istrinya, mungkin suaminya. Lalu orang yang durhaka tersebut manggil-manggil kepada yang di neraka, yang di surga. Allah menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 50, ayat 44, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Dari neraka, penghuni neraka melihat banyak orang yang dia kenal menikmati kehidupan di surga. Dia menyaksikan orang yang di surga mendapatkan minuman yang enak, makanan yang enak,
teman yang begitu sangat mencintai dan dicintainya. Duh, bahagianya orang lain. Ketika melihat orang lain bahagia, semakin menderita dirinya. Dan Allah biarkan orang-orang yang berada di neraka menyaksikan orang yang berbahagia. Itu untuk menambah penderitaan. Lalu dipersilahkan, diberikan kemampuan untuk memanggil yang di surga. Tidak pakai handphone manggilnya, tidak pakai telepon. Karena handphone terbatas, itu buatan manusia. Tapi kalau alat komunikasi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya, walaupun disebutkan surga begitu luas. Satu surga luasnya lebih luas daripada bumi dan langit. Bagaimana kalau dari neraka ke surga lebih jauh lagi itu? Dari surga ke surga saja sangat jauh. Ukuran manusia, ukuran fikiran, ukuran akal. Tapi kalau iman yang berkata enggak begitu. Jauh dan dekat kan Allah yang mengatur. Yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh, itu terjadi dalam kehidupan saat ini. Dan nanti di akhirat, dari surga ke neraka bisa melihat, dari neraka ke surga juga bisa melihat, bahkan bisa berkomunikasi. Tapi berbeda komunikasi sekarang dengan komunikasi nanti di akhirat. Orang yang di neraka berkata kepada yang di surga, mungkin anak kepada orang tuanya. Orang tuanya di surga sudah berjuang untuk supaya mendidik anak agar soleh. Dibawa ke masjid, diajak ke masjid. Sampai di masjid, mungkin duduk sebentar, pergi. Dibawa ke pesantren, cuma nongkrong, cuma lihat, pergi lagi. Diajak belajar Al-Quran, juga enggak mau. Sekian banyak usaha dilakukan oleh orang tua, anaknya tetap membangkang. Allah menilai perjuangan, bukan Allah menilai hasil jadi perjuangan. Ketika orang tua sudah berjuang mengantarkan anak ke jalan yang benar, namun anaknya tidak, Allah menilai apa yang sudah diperjuangkan oleh orang tua, bukan mana hasil perjuanganmu di dunia, bukan. Itu Allah yang ngatur segala-galanya. Demikian pula orang anak kepada orang tua. Orang tua tidak beres, tidak benar, anaknya berjuang terus-terusan memohon kepada Allah setiap malam, menangis kepada Allah agar orang tuanya dapat hidayah dan taufik. Terus juga dengan cara yang baik, komunikasi dengan orang tua, mengingatkan, tapi juga belum berhasil. Sampai ajal menjemputnya, masih dalam keadaan durhaka. Dan itu sudah digambarkan dalam Al-Quran, bagaimana orang tua para nabi, dan juga bagaimana anaknya para nabi. Tidak semuanya orang tua nabi adalah soleh, tidak semua anak nabi adalah soleh. Kenikmatan iman Allah berikan kepada kita semata-mata karunia dari Allah, bukan pemberian orang tua, bukan warisan, tapi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saksikan dalam sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sehari-hari akhlak yang beliau agung itu, akhlak yang sangat agung itu dikagumi oleh sekian banyak umat manusia yang menyaksikan, terutama pamannya sendiri. Kagum akan akhlak Rasulullah, dan pamannya sangat rela pasang badan untuk menjaga serangan orang kafir yang berhubungan dengan keselamatan fisik Rasulullah. Keselamatan fisik, bukan keselamatan risalah. Ketika Rasulullah SAW menyaksikan pamannya sudah mendekati sakaratul maut, Rasulullah mendekat kepada pamannya dan berkata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, ushhidullah lak." Paman, katakan la ilaha illallah, biar aku punya jalan untuk memohon kepada Allah keselamatan engkau di akhirat. Kalau sudah kau katakan la ilaha illallah. Pamannya sudah lirik kanan, lirik kiri. Duh, apa yang dipesankan oleh keponakanku enggak ada yang salah, enggak merugikan aku. Tapi gimana ya komentar teman-teman saya? Saya kan bos, saya kan orang terhormat, saya kan seorang tokoh. Masa sih ikut kepada keponakan? Sedang dalam berfikir seperti itu, datang Abu Jahal dan berkata, "Ya Aba Talib,
atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, engkau tega, engkau berani meninggalkan ajaran yang sudah kita terima dari orang tua kita Abdul Muttalib secara turun temurun dari kakek nenek dan selanjutnya, engkau berani meninggalkan ajaran itu? Abu Talib mendapatkan angin, bukan angin segar ya, angin panas. Akhirnya dia berkata, ala millati Abdul Muttalib, jangan ragu, aku masih tetap berpegang teguh dengan ajaran Abdul Muttalib. Langsung meninggal. Itu memberi makna bahwa iman pemberian dari Allah kepada kita bukan turunan, bukan hasil usaha. Perjalanan Al-Quran dari Mekah sampai sini sudah 14 abad, dilewati sekian juta manusia, ratusan juta mungkin miliaran, dari sejak 14 abad yang sampai sekarang. Sekian banyak orang yang dilewati Al-Quran, tidak semua yang dilewati mendapatkan nikmat iman kepada Al-Quran. Ada yang merasakan nikmat, ada yang enggak, dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah meraih nikmat iman ini. Mari kita pelihara nikmat iman ini, dan kita senantiasa penting untuk mengingat ancaman bila tidak kita manfaatkan iman ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada surat Al-A'raf tadi, maka orang yang di neraka manggil-manggil kepada yang di surga dengan mengatakan, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Wahai ayahku, wahai ibuku, wahai saudaraku, engkau tega melihat aku disiksa di neraka, engkau enak-enak di sana, tolong dong kirimkan kepada kami seteguk air saja atau sesuap makanan yang layak masuk mulutku ini, sebab yang ku minum hanya timah yang mendidih atau nanah yang menjijikkan. Namun karena hausnya semakin meningkat dari waktu ke waktu, aku minum juga. Dan yang ku makan, setiap kali aku makan makanan yang ada di neraka, mulutku hancur, tenggorokanku hancur, perutku hancur, ususku hancur. Tolong dong berikan kepada aku makanan yang layak aku makan. Demikian ungkapan yang di neraka. Bagaimana jawaban orang yang ada di surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka berkata dengan tegas, Allah mengharamkan makanan yang lezat, yang enak ini buat mulut-mulut yang suka dipakai, ngomongin orang lain, ngupat orang lain, menjelekan orang lain, memakan barang haram. Enggak mungkin mulut kamu kemasukan makanan yang enak, yang lezat ini, enggak mungkin. Betapa ngerinya. Sangat penting makanya bagi kita untuk mempersiapkan diri, mengisi kehidupan saat ini dengan seselektif mungkin. Dan bulan Ramadan mendidik kita untuk memiliki kekuatan menjauhi yang tidak berguna. Sebab jangankan yang tidak berguna, ternyata kita telah diberi kekuatan oleh Allah dari terbit fajar sampai terbenam matahari mampu menjauhi yang berguna, apalagi yang tidak berguna. Bukankah makanan di siang hari kalau memang telur, daging ayam kan berguna buat diri kita, tapi kita mampu menjauhinya? Bukankah kita kalau pemanya pagi-pagi minum kopi kan berguna buat fisik kita, tapi mampu kita jauhi? Apalagi yang tidak berguna, apalagi yang Allah haramkan. Yakin dengan ibadah saum yang benar, yang ikhlas, kita akan mendapatkan kekuatan di atas kekuatan yang dimiliki oleh manusia lainnya. Oleh karena itu Ramadan milik umat Islam, dan orang yang membenci Islam menderita apabila memang menyaksikan kehidupan umat Islam pada bulan Ramadan. Setiap malam masjid-masjid diisi, setiap malam selama 1 bulan umat Islam berkumpul terus mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid-masjid tertentu di belahan bumi ini ada yang selalu tidak cukup menampung manusia. Masjid Nabawi, Masjidil Haram,
dan masjid-masjid yang lainnya, membuktikan bahwa apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bumi ini Allah wariskan kepada hamba-hamba yang saleh. Yakin ini firman Allah, dan sekarang terbukti tempat ibadah yang selalu diisi tanpa mengenal libur adalah tempat ibadah milik umat Islam. Tempat ibadah yang mewah-mewah, yang megah-megah milik umat Islam. Tempat ibadah yang besar-besar, yang luas-luas milik umat Islam. Tempat ibadah yang memiliki alat elektronik yang canggih milik umat Islam. Dan termasuk sekarang juga ini pakai alat rekaman ini depan saya, dan juga di atas juga ada rekaman tuh, dan bisa dibuka lagi oleh bapak dan ibu di Facebook nanti di halaman nama saya sendiri, pasti ada nanti terulang lagi ini kajian, karena memang ini adalah alat elektronik dari Allah untuk kepentingan dakwah. Kita bantah orang yang berkata media sosial dikuasai oleh orang Yahudi. Mana ceramah Yahudi di media sosial? Enggak ada. Mana pengajian Yahudi di media sosial? Enggak ada. Media sosial dikuasai oleh umat Islam. Belum lagi pertemuan umat Islam yang begitu besar di Masjidil Haram. Oh, luar biasa berdesakan saat ini menjelang solat maghrib, yang tawaf, Allahu Akbar, luar biasa. Begitu padatnya berdesakannya, enggak pernah ada yang berantem. Bukankah itu merupakan persatuan umat berlandaskan ikatan iman, bukan berlandaskan ikatan politik atau bisnis, tapi ikatan iman. Hamba-hamba Allah tentunya kita penting untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tanamkan ke dalam kalbu kita nikmat istiqamah, sehingga Ramadan ini betul-betul mencetak diri kita semuanya menjadi orang yang lebih bermakna buat kepentingan pribadi, keluarga dan umat. Ghafarallahu li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.